Tidak hanya di Nanjing, sukses Cina dalam banyak hal terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan teknologi juga terlihat di kota Shanghai. Shanghai adalah kota terbesar Republik Rakyat Cina dan terletak di tepi delta Changjiang. Perkembangan kota ini dalam beberapa dekade terakhir telah membuatnya menjadi pusat ekonomi, perdagangan, finansial, dan komunikasi terpenting di Cina. Shanghai juga merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia beserta dengan Singapura dan Rotterdam. Secara administratif, Shanghai adalah salah satu dari 4 kota madya Cina yang mempunyai status provinsi. Sebelum terbentuknya kota Shanghai, Shanghai adalah bagian dari kota madya Songjiang yang diatur oleh provinsi Suzhou. Kota madya ini dibentuk sekitar 1000 tahun yang lalu. Sejak zaman pemerintahan dinasti Song, tahun 960 hingga 1279. Shanghai secara bertahap berkembang menjadi pelabuhan yang sibuk. Shanghai sekarang telah menjadi salah satu kota mega metropolitan. Ia menawarkan beragam pesona yang begitu menggoda bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Mulai budaya tradisional penduduknya hingga kemewahan modernitas masa kini. Shanghai adalah salah satu kota bisnis di negeri tirai bambu. Kemajuan ekonomi Shanghai telah memajukan roda pariwisata kota tersebut. Shanghai memang begitu megah. Banyak sekali gedung pencakar langit dibangun di Shanghai. Shanghai seperti kota-kota di Cina lainnya memang sedang terus menata diri. Perkembangannya begitu pesat setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Cina juga semakin terbuka dan ramah terhadap orang asing. Tak berlebihan bila kemegahan Shanghai sudah bisa disejajarkan dengan kota-kota besar di dunia, seperti Paris di Prancis, Tokyo di Jepang, dan Seoul, Korea Selatan. Keindahan kota Shanghai begitu mempesona. Daya tarik salah satu kota terbesar di Cina ini membuat para pelancong begitu menikmati berwisata ke kota dengan arsitektur modern. Kota Shanghai berdiri banyak sekolah dan perguruan tinggi. Salah satu di antaranya adalah Universitas Maritim Shanghai. Universitas Maritim Shanghai dimulai dengan pembentukan Shanghai Industrial College tahun 1909 sebagai embrio. Universitas Maritim Shanghai memiliki 14 bidang keilmuan dengan jumlah mahasiswa lebih 20.000 orang. Dari 900 tenaga pengajar, 120 orang adalah guru besar. Universitas Maritim Shanghai menawarkan gratis belajar bahasa Mandarin selama 1 tahun bagi yang mau melanjutkan program S1 bidang studi apa saja yang tersedia. Dengan biaya belajar gratis pada tahun pertama, biaya kuliah untuk gelar S1 di Shanghai dapat ditekan. Perguruan tinggi ini unggul di bidang ilmu maritim dan bisnis. Kampusnya terletak di tengah kota Shanghai, dekat Shanghai TV Tower, dan mudah dicapai dengan kereta bawah tanah atau MRT. Sebenarnya program studi yang mengajarkan bahasa Mandarin di tanah air sudah tersedia di beberapa perguruan tinggi seperti di Politeknik Negeri Malang.
namun kualitasnya belum memadai. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas program studi bahasa Mandarin adalah melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, khususnya universitas di negeri asal berbahasa Mandarin. Untuk itulah Politeknik Negeri Malang menjalin kerjasama dengan Universitas Maritim Shanghai. Kerjasama yang ditandatangani belum lama ini bertujuan untuk meningkatkan program studi seperti bahasa Mandarin menjadi kelas bertaraf internasional. Dengan adanya kerjasama ini semakin terbuka peluang kerjasama lainnya untuk meningkatkan program studi yang ada seperti program studi administrasi bisnis dan akuntansi. Menurut Wakil Presiden Universitas Maritim Shanghai, Jin Yongxing, kerjasama ini akan semakin mempererat hubungan kedua lembaga pendidikan tinggi. We are very glad that the Shanghai Maritime University and the State Polytechnic of mainland Indonesia signed MOU, and I think this is a very beginning for our both universities cooperation. And China and Indonesia are the two countries of with a very long friendship country. So I think we have a very good foundation for our cooperation. And the Shanghai Maritime University, located in Shanghai, which is, I think, the most dynamic and promising international city in the world. So I think the students from Indonesia, they will feeling very comfortable and very suitable here to study and continue their academic career. Semakin proaktif menarik mahasiswa dari berbagai negara untuk belajar di negeri tirai bambu. Baru-baru ini Cina mengumumkan akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan dosen dari kawasan Asia Tenggara. Tidak tanggung-tanggung, kuotanya adalah 100.000 orang. Menurut Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, kuota 100.000 beasiswa tersebut akan diberikan ke 10 negara ASEAN. Indonesia akan mendapatkan jatah 10.000 beasiswa dalam masa 10 tahun ke depan. Masih menurut Muhammad Nuh, Indonesia akan mengirimkan dosen-dosen bahasa Indonesia ke pusat-pusat atau fakultas yang mengajarkan bahasa Indonesia seperti di Universitas Beijing dan Universitas Shanghai. Sebagai balasannya, Indonesia juga menawarkan beasiswa Dharma Siswa kepada dosen-dosen bahasa Indonesia di Cina untuk mengambil S2 dan S3 di Indonesia. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Cina mencapai 7.900 mahasiswa atau meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar mahasiswa yang kuliah di Cina ingin menambah pengetahuan di bidang bisnis sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa Mandarin. Indonesia seharusnya juga semakin proaktif meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Beijing Language Culture Institute sendiri mempunyai
100 jaringan universitas sampai sekarang, dan kita akan terus memacu untuk menambah jaringan universitas tersebut. Jadi bagi mereka yang akan mengadakan kerjasama pun kita bisa membantu, tidak hanya dengan 2 universitas atau 3 universitas, tapi juga bisa ke langkah ke depannya kita ada Shenyang University, Aerospace University, kemudian kita juga ada beberapa universitas yang siap untuk mengadakan kayak Jiangxi Normal University dan beberapa universitas yang siap untuk membantu atau mengadakan kerjasama dengan mahasiswa dengan universitas negeri di Indonesia ataupun universitas swasta di Indonesia. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayar? Pemerintahlah yang sebenarnya berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu.